Selamat pagi Bu Dita dan teman-teman. Perkenalkan saya Theodora Dominika Gadiseran, NIM 188114185 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Uji aktivitas sitotoksik dan antioksidan ekstrak etanol daun ganda rusa Justicia gandarusa Brum F terhadap sel kanker payudara T47D. Pertama, bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Yang pertama, prevalensi tumor atau kanker di Indonesia berdasarkan data Riskesdas menunjukkan adanya peningkatan dari 1,4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Menurut data Globokan 2018, menempatkan kanker payudara dengan 627.000 kasus kematian. Sel kanker T47D dipengaruhi oleh adanya P53. Sel T47D adalah model sel kanker payudara yang belum resisten terhadap agen kemoterapi doxorubicin, tetapi diketahui memiliki gen P53 yang telah termutasi. Yang kedua, tanaman ganda rusa. Salah satu tanaman herbal yang memiliki potensi anti kanker adalah daun ganda rusa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widodo DKK pada tahun 2018, golongan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak air daun ganda rusa adalah alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, dan steroid terpenoid. Sehingga pada penelitian ini, peneliti memilih daun ganda rusa untuk diteliti aktivitasnya sebagai anti kanker terhadap sel kanker T47D. Selain itu, menurut penelitian Ayub DKK pada tahun 2012, dua senyawa flavonoid yaitu narigenin dan camferol itu menunjukkan bahwa memiliki aktivitas anti kanker, yaitu aktivitas penghambatan proliferasi pada sel HT29, sel HeLa, dan sel BXPC3. Yang ketiga ada obat sitotoksik. Obat sitotoksik dapat berpotensi sebagai anti kanker. Salah satu contoh obat sitotoksik adalah doxorubicin. Doxorubicin merupakan agen kemoterapi pilihan pertama untuk kanker payudara. Nah, doxorubicin bekerja dengan cara mengikat DNA sel kanker dan memblok enzim yang penting seperti topoisomerase 2. Hal ini membuat DNA menjadi kecil dan sel kanker tidak dapat berkembang. Kemudian yang keempat adalah ekstraksi. Dalam penelitian ini, metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi. Nah, maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Yang kelima, metode DPPH untuk uji antioksidan. DPPH merupakan suatu senyawa radikal yang bersifat stabil. Nah, DPPH digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan melalui kemampuannya dalam menangkap radikal bebas. Yang keenam, metode MTT assay untuk uji sitotoksik. Metode ini didasarkan pada kapasitas enzim dehidrogenase mitokondria dalam sel hidup untuk mereduksi garam MTT menjadi formasan berwarna biru atau ungu yang tidak larut air. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi aktivitas sitotoksik ekstrak etanol daun ganda rusa Justicia gandarusa Brum F terhadap sel payudara T47D. Yang kedua, bagaimana perbandingan aktivitas sitotoksik ekstrak etanol dan ganda rusa Justicia gandarusa Brum F dan doxorubicin terhadap sel kanker payudara T47D. Yang ketiga, bagaimana aktivitas antioksidan ekstrak etanol dan ganda rusa Justicia gandarusa Brum F. Selanjutnya ada keaslian penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ayub DKK pada tahun 2013 menggunakan sel kanker HT29, HeLa, dan BXPC3
serta menggunakan metanol sebagai pelarut. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan sel kanker payudara T47D dan menggunakan etanol sebagai pelarut. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Widianti DKK pada tahun 2016 menggunakan etanol sebagai pelarut terhadap sel kanker MOLT4 yang merupakan garis sel kanker limfosit T manusia, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan etanol sebagai pelarut terhadap sel kanker T47D. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pal dan Rahman pada tahun 2015 dengan judul penelitian Phytochemical and Antioxidant Study of Justicia genderusa Blum F. and Ethico-Medical Plan menggunakan metanol sebagai pelarut, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan etanol sebagai pelarut. Selanjutnya, ada tujuan penelitian, yaitu terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Dapat dilihat pada slide. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aktivitas sitotoksik dan antioksidan ekstrak etanol daun gandarusa, Justicia gendarusa Blum F terhadap sel kanker payudara T47D dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian penemuan obat kanker selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti ilmiah mengenai aktivitas sitotoksik dan antioksidan ekstrak etanol daun gandarusa berupa nilai IC50. Selanjutnya masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada tanaman gandarusa. Morfologi tanaman gandarusa yaitu perdu, tumbuh tegak, tinggi, dapat mencapai 2 meter, percabangan banyak dimulai dari dekat pangkal batang. Cabang yang masih muda berwarna ungu, gelap, dan bila sudah tua warnanya menjadi coklat mengkilap. Letak daun berhadapan, daun tunggal berbentuk lancet dengan panjang 5-20 cm, lebar 1-3,5 cm, tepi rata, ujung daun meruncing, biji bertangkai pendek 5-7,5 mm, warna daun hijau gelap, bunga kecil berwarna putih yang tersusun dalam rangkaian berupa malai atau bulir yang menguncup, berambut menyebar, dan keluar dari ketiak daun atau ujung tungkai. Buahnya berbentuk bulat panjang. Selanjutnya, klasifikasi tanaman gandarusa, Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Acanthaceae, genus Justicia, spesies gandarusa. Kemudian, kandungan fitokimia dari tanaman gandarusa, yaitu terkandung alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, dan steroid terpenoid. Kemudian manfaat tanaman gandarusa itu memiliki manfaat yaitu untuk mengobati demam, batuk, sakit kuning, sariawan, radang sendi, sefalgia, hiperlegia, kelumpuhan pada wajah, gangguan pernapasan, sebagai anti kanker, antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Masuk pada poin yang kedua, yaitu kanker payudara. Kanker payudara merupakan penyakit keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, namun tidak termasuk kulit payudara. Selanjutnya, patofisiologi kanker payudara. Nah, patofisiologi dari kanker payudara biasanya karena adanya interaksi antara faktor lingkungan dengan faktor genetik yang melindungi sel normal untuk apoptosis. Nah, ketika gen yang mengkode pathway ini bermutasi, maka sel yang sudah tidak berfungsi secara baik tidak akan melakukan apoptosis dan penyebab awal terjadinya kanker. Nah, mutasi ini dihubungkan terhadap munculnya estrogen. Selain itu, abnormal dari sinyal faktor pertumbuhan dapat memfasilitasi pertumbuhan sel ganas. Kemudian masuk pada sel kanker T47D. Sel kanker T47D dipengaruhi adanya P53
Sel T47D adalah model sel kanker payudara yang belum resisten terhadap agen kemoterapi doxorubicin, tetapi diketahui memiliki gen P53 yang telah termutasi. P53 merupakan protein supresor tumor yang berperan utama dalam menentukan stabilitas genetik dan proliferasi sel. Jika P53 tidak dapat mengikat respon elemen pada DNA, maka akan mengurangi atau menghilangkan kemampuannya dalam meregulasi siklus sel dan menginduksi apoptosis. Selanjutnya ada doxorubicin. Doxorubicin merupakan agen kemoterapi pilihan pertama untuk kanker payudara. Nah, doxorubicin bekerja dengan cara mengikat DNA sel kanker dan memblok enzim yang penting seperti topoisomerase 2. Nah, hal ini membuat DNA menjadi kecil dan sel kanker tidak dapat berkembang. Kemudian, poin yang ketiga yaitu ada ekstraksi. Ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Selanjutnya, pelarut. Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol. Nah, alasan penggunaan pelarut etanol karena daun ganda rusa ini mengandung senyawa flavonoid. Nah, senyawa golongan flavonoid ini termasuk senyawa polar dan dapat diekstraksi dengan pelarut yang bersifat polar pula. Nah, beberapa pelarut yang bersifat polar yaitu diantaranya ada etanol, air, dan etil asetat. Poin yang keempat ada uji MTT assay. Uji sitotoksik digunakan untuk memprediksi keberadaan obat sitotoksik dari bahan alam yang berpotensi sebagai anti kanker. Nah, selanjutnya MTT assay merupakan metode yang sensitif, kuantitatif, dan secara kolometri digunakan untuk mengukur viabilitas, proliferasi, dan aktivasi sel. Nah, metode ini didasarkan pada kapasitas enzim dehidrogenase mitokondria dalam sel hidup untuk mereduksi garam MTT menjadi formasan berwarna biru atau ungu yang tidak larut air. Selanjutnya ada mekanisme anti kanker. Nah, senyawa pada ekstrak daun ganda rusa yang memiliki aktivitas anti kanker itu adalah flavonoid. Dua senyawa flavonoid yaitu kampherol dan narigenin terdeteksi dalam ekstrak daun Justicia ganda rusa dan digunakan untuk mengetahui efektivitasnya terhadap garis sel kanker manusia, di mana kedua senyawa ini memiliki aktivitas proliferasi sel diuji dalam ekstrak daun. Nah, kombinasi kampherol dan narigenin dalam ekstrak daun Justicia ganda rusa ini dikaitkan dalam proliferasi sel. Ekstrak daun ganda rusa memiliki sitotoksisitas yang lemah terhadap sel CHO, tetapi tidak sitotoksik terhadap ekstrak daun lainnya. Namun, nilai IC50 ekstrak daun ganda rusa terhadap sel kanker manusia sangat sitotoksik dibandingkan dalam sel normal CHO. Nah, aktivitas sitotoksik pada ekstrak daun ganda rusa ini dapat berkaitan dengan adanya kandungan senyawa flavonoid yang tinggi. Oleh karena itu, senyawa aktif khususnya kandungan flavonoid dalam ekstrak daun ganda rusa ini mempunyai aktivitas sitotoksik. Selanjutnya ada uji DPPH. Yang pertama ada radikal bebas. Radikal bebas merupakan pencetus terjadinya stres oksidatif, di mana salah satu hasil yang ditimbulkan adalah penuaan dini. Penuaan dini ini dipicu oleh adanya penurunan jumlah kolagen dan elastase pada kulit yang rusak akibat paparan radikal bebas, sehingga kulit akan menjadi keriput seiring dengan perparahan degeneratif. Selanjutnya, antioksidan yang berasal dari luar tubuh dapat diperoleh dalam bentuk sintetik maupun yang berasal dari bahan alam. Kemudian, mekanisme antioksidan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ada metode DPPH.
Metode DPPH merupakan suatu senyawa radikal yang bersifat stabil. DPPH digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan melalui kemampuannya dalam menangkap radikal bebas. Aktivitas antioksidan diukur berdasarkan transfer elektron yang dilakukan oleh antioksidan. Semula DPPH yang berwarna ungu pekat memberikan serapan pada panjang gelombang 517 nanometer, namun setelah mengalami reduksi maka DPPH akan berubah menjadi senyawa difenyl pikryl hidrasin yang warnanya akan berangsur-angsur memudar menjadi warna kuning dan nilai serapannya akan sebanding dengan jumlah elektron yang diterima. Selanjutnya masuk dalam landasan teori. Yang pertama, kanker payudara. Kanker payudara merupakan penyakit keganasan yang berasal dari sel kelenjar. Nah, kanker payudara ini merupakan salah satu penyakit yang memiliki prevalensi tertinggi di Indonesia. Pengobatan kanker payudara yang sudah ada memiliki efek samping yang berat, sehingga perlu dilakukan eksplorasi bahan alam yang mempunyai aktivitas sitotoksik dan antioksidan serta lebih aman. Yang kedua, tanaman ganda rusa. Tanaman ganda rusa yang tergolong dalam famili Acanthaceae memiliki kandungan flavonoid pada daunnya dengan dua senyawa yang terkandung di dalamnya, yaitu narigenin dan kaempferol, yang memiliki aktivitas anti kanker terhadap sel kanker MOLT4 telah berhasil diidentifikasi dengan menggunakan ekstrak etanolnya. Hal ini yang mendasari pemilihan ekstrak etanol untuk diuji terhadap sel kanker payudara T47D. Yang ketiga ada uji sitotoksik. Uji sitotoksik dilakukan untuk mengetahui aktivitas sitotoksik atau kemampuan anti kanker dari ekstrak etanol daun ganda rusa dengan prinsip kolorimetri. Sel yang masih hidup memiliki kemampuan untuk mereduksi reagen MTT menjadi formasan berwarna biru atau ungu yang tidak larut air karena masih terdapat enzim dehidrogenase dalam mitokondria sel hidup. Sedangkan enzimnya tidak aktif pada sel yang mati. Nah, hasil yang diperoleh dari uji ini merupakan absorbansi yang dapat dikonversikan menjadi nilai IC50 yang dapat menggambarkan potensi ekstrak etanol daun ganda rusa sebagai anti kanker terhadap sel kanker payudara T47D. Yang keempat ada uji antioksidan. Uji antioksidan dilakukan untuk menangkap radikal bebas. Nah, metode yang digunakan dalam uji antioksidan adalah metode DPPH. Metode ini digunakan atau menggunakan sumber senyawa radikal bebas, yaitu DPPH. Nah, DPPH yang semulanya itu berwarna ungu pekat memberikan serapan panjang gelombang 517 nanometer. Namun, akan mengalami reduksi menjadi senyawa difenyl pikryl hidrasin yang warnanya akan berangsur-angsur memudar menjadi warna kuning. Hasil yang diperoleh dari uji antioksidan ini merupakan absorbansi yang dapat dikonversikan nilai IC50 yang dapat menggambarkan potensi ekstrak etanol daun ganda rusa sebagai antioksidan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang pertama, ekstrak etanol daun ganda rusa Justicia ganda rusa Brum F mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D. Yang kedua, ekstrak etanol daun ganda rusa Justicia ganda rusa Brum F mempunyai aktivitas antioksidan. Selanjutnya masuk bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan rancangan penelitian. Penelitian tentang uji aktivitas sitotoksis dan antioksidan ekstrak etanol daun ganda rusa terhadap sel kanker T47D ini merupakan jenis penelitian eksperimental kuasi. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu konsentrasi ekstrak etanol daun ganda rusa Justicia ganda rusa Brum F pada sel kanker T47D. Yang kedua, ada variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini adalah nilai IC50 ekstrak etanol daun ganda rusa, aktivitas antioksidan ekstrak etanol ganda rusa. Yang ketiga, variabel pengacau terkendali.
Variabel pengacau terkendali dalam penelitian ini adalah tempat tumbuh tanaman, suhu inkubator, kadar CO2 inkubator. Yang keempat, variabel pengacau tak terkendali. Variabel pengacau tak terkendali pada penelitian ini adalah kelembaban ruangan, waktu petik atau waktu pemanenan tanaman, musim, teknik pengeringan tanaman, cara panen, pembuatan simplisia, jumlah daun yang digunakan, umur tanaman, cahaya matahari, dan cuaca. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, ekstrak daun ganda rusa didefinisikan sebagai ekstrak kental. Yang kedua, kontrol positif yaitu doxorubisin didefinisikan sebagai pembanding untuk senyawa uji yang digunakan untuk melihat aktivitas anti kanker. Yang ketiga, kontrol negatif didefinisikan sebagai sel kanker yang tidak diberikan perlakuan. Yang keempat, sel T47D didefinisikan sebagai sel kanker payudara yang termutasi pada gen P53. Yang kelima, IC50 didefinisikan sebagai besarnya konsentrasi ekstrak etanol dan ganda rusa yang dapat menghambat sejumlah 50% pertumbuhan sel kanker payudara T47D. Yang keenam, IC50 didefinisikan sebagai kemampuan ekstrak etanol dan ganda rusa yang menghasilkan penangkapan 50% radikal DPPH. Selanjutnya, masuk pada alat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, timbangan analitik, cell counter, 96 well plate, tisu, glove, masker, multi-mood reader, rotary evaporator, LAF atau laminar airflow, inkubator, autoclave, aluminium foil, centrifuge, oven, yellow tip, blue tip, micropipette, slide card, Microsoft Inverter, kamera DSLR Canon EOS 500D. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah sel kanker payudara T47D yang didapat dari Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, simplisia daun tanaman ganda rusa, larut etanol proanalisis, kontrol positif doxorubicin, media kultur sel media penumbuh RPMI 1640, reagen MTT, antibiotika, penisilin, streptomycin 1%, reagen DPPH, HCl 0,01N, SDS 10%, vitamin C, PBS, penisilin, streptomycin, NaCHO3 1,5%, CO2 5%, dan tripan blue. Selanjutnya masuk pada tata cara penelitian. Yang pertama ada determinasi tanaman. Nah, determinasi tanaman ganda rusa yang didapatkan dari daerah Hargobinangun, Pakem, dilakukan di Laboratorium Sistematika Tumbuhan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada ethical clearance. Ethical clearance didapatkan dari Komisi Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen, Duta Wacana. Yang ketiga ada ekstraksi daun. Ekstraksi dilakukan dengan perbandingan serbuk berbanding pelarut etanol yaitu 1:20. Nah, daun yang telah kering digiling menjadi partikel kering kemudian ditimbang sebanyak 50 gram dan direndam dalam 1000 ml etanol pada suhu kamar selama 72 jam dengan perbandingan 1:20 B/V. Campuran disaring menggunakan kertas saring Whitman nomor 1 untuk mendapatkan supernatan metanol. Kemudian filtrat ekstrak etanol daun ganda rusa diuapkan pada suhu 40 derajat Celcius menggunakan rotary evaporator. Selanjutnya, tata cara penelitian yang keempat yaitu uji antioksidan. Yang pertama itu ada pembuatan larutan DPPH. Nah, larutan DPPH 0,1 ml dibuat dengan cara menimbang serbuk DPPH sebanyak 0,39432 gram dan dilarutkan dengan etanol proanalisis 10 ml. Larutan DPPH 0,1 m lalu dipipet sebanyak 100 mikroliter dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml lalu dicukupkan dengan etanol proanalisis sampai tanda batas.
Selanjutnya, yaitu pembuatan larutan stok ekstrak. Nah, larutan stok 1000 ppm dibuat dengan cara menimbang ekstrak etanol daun ganda rusa sebanyak 0,01 gram dilarutkan dengan etanol proanalisis sambil diaduk, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan dicukupkan volumenya hingga tanda batas. Selanjutnya dibuat variasi konsentrasi yaitu 2,5 ppm, 5 ppm, 7,5 ppm, 10 ppm, dan 12,5 ppm. Langkah selanjutnya adalah pembuatan larutan seri baku standar. Larutan dibuat dengan menimbang 10 gram vitamin C dan dilarutkan dengan etanol proanalisis dan dicukupkan volumenya hingga 100 ml. Selanjutnya dibuat 5 variasi larutan yaitu dengan konsentrasi 2,5 ppm, 5 ppm, 7,5 ppm, 10 ppm, dan 12,5 ppm. Selanjutnya ada pembuatan larutan blanko sebanyak 10 ml etanol proanalisis diambil kemudian digojok hingga homogen dan didiamkan selama 30 menit. Ukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Kemudian selanjutnya adalah penentuan panjang gelombang maksimal DPPH. Nah, larutan DPPH 0,1 ml sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan etanol proanalisis 2 ml, divortex hingga homogen. Diinkubasi dalam ruangan gelap selama 30 menit, lalu dituang ke dalam kuvet dan diukur pada panjang gelombang menggunakan spektrofotometri VIVIS panjang gelombang maksimum. Selanjutnya ada pengukuran serapan larutan ekstrak dan larutan standar. Pengujian dilakukan dengan memipet masing-masing konsentrasi larutan ekstrak etanol daun ganda rusa dan larutan vitamin Z dalam 5 variasi konsentrasi yaitu 2,5 ppm, 5 ppm, 7,5 ppm, 10 ppm, dan 12,5 ppm. Masing-masing ditambahkan dengan etanol hingga 5 ml, lalu ditambahkan 1 ml larutan DPPH 0,1 ml, kemudian divortex hingga homogen, dan diinkubasi dalam ruangan gelap selama 30 menit. Selanjutnya diukur nilai absorbasinya pada panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh. Kemudian tata cara penelitian yang kelima adalah uji sitotoksik. Yang pertama adalah pembuatan larutan uji. Ekstrak etanol daun ganda rusa sebanyak 10 mg dilarutkan ke dalam 10 mikroliter DMSO sehingga diperoleh konsentrasi larutan stok sampel sebesar 100.000 mikrogram per mililiter. Selanjutnya dibuat 5 seri kadar pengenceran yaitu 20 mikrogram per mililiter, 40 mikrogram per mililiter, 60 mikrogram per mililiter, 80 mikrogram per mililiter, dan 100 mikrogram per mililiter. Selanjutnya, untuk larutan kontrol positif doxorubicin dibuat dari 20 tablet doxorubicin yang ditimbang, kemudian digerus hingga homogen sebanyak 10 gram, dilarutkan ke dalam DMSO 100 mikroliter, didapatkan larutan stok kontrol dengan konsentrasi 100.000 mikrogram per mililiter. Selanjutnya dibuat 5 seri kadar pengenceran yaitu 0,185 mikrogram per mili, 0,371 mikrogram per mili, 0,743 mikrogram per mili, 1,486 mikrogram per mili, dan 2,972 mikrogram per mili. Langkah yang selanjutnya itu adalah pengkulturan sel. Nah, media yang digunakan adalah RPMI 1640 dan ditambahkan fetal bovine serum atau FBS 10%, penicillin streptomycin 1%, dan NaCHO dia 1,5% agar media kultur bersifat basah. Selanjutnya dilakukan panen pada sel T47D. Nah, cawan petri yang berisi kultur sel T47D kemudian diinkubasi di inkubator CO2 5% dengan suhu 37 derajat Celcius sampai sel menjadi konfluent untuk diujikan setelah itu. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya adalah preparasi sel kanker T47D.
Sel T47D yang telah diinkubasi selama 24 jam dikeluarkan dari inkubator dan dipindahkan menuju LAF yang sebelumnya telah diberi penyinaran UV. Selanjutnya, seluruh media di dalam well plate dibuang dan ditiriskan, lalu segera dipipet sebanyak 100 mikroliter sampel dari setiap seri kadar dan dimasukkan ke dalam lubang well plate. Kemudian dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Di dalam satu well plate yang berisi 96 lubang diisi oleh sampel kontrol sel dan kontrol positif yaitu doxorubicin. Selanjutnya, sel diinkubasi selama 24 jam di dalam inkubator, dan setelah diinkubasi dilakukan pengamatan pada sel yang telah diberi perlakuan sampel di bawah Microsoft Inverter. Tidak semua lubang diamati, hanya diambil beberapa lubang yaitu pada konsentrasi tertinggi, tengah, dan terendah. Bentuk sel yang diamati dan kemudian diambil gambar dengan menggunakan kamera. Dan langkah selanjutnya itu adalah uji cytotoxic MTT. Nah, uji cytotoxic MTT dilakukan melalui pengamatan viabilitas sel kanker payudara T47D dengan MTT assay. Kultur sel yang telah konfluen dipanen kemudian didistribusikan ke dalam sumuran 96 well microplate dengan jumlah 10 pangkat 4 sel per sumuran. Sel tersebut diinkubasi selama 24 jam di dalam inkubator CO2 agar dapat beradaptasi sehingga siap untuk perlakuan. Larutan uji dibuat stok dalam pelarut DMSO, kemudian diencerkan menggunakan media kultur seri konsentrasi yang ditentukan. Sel dicuci dengan PBS, kemudian larutan uji dimasukkan ke dalam sumuran, kemudian sel diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator CO2. Setelah diinkubasi, larutan uji dibuang dan ditambahkan reaksi MTT sejumlah 100 mikroliter per sumuran. Reaksi Staper berupa SDS 10% dalam hasil 0,01 N ditambahkan setelah 4 jam inkubasi dengan MTT. Sel diinkubasi semalam pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Nah, pada akhir inkubasi kemudian dibaca menggunakan microplate reader pada panjang gelombang 595 nanometer. Selanjutnya masuk pada analisis hasil. Yang pertama itu ada uji sitotoksik. Nah, pada uji sitotoksik ada dua. Yang pertama uji viabilitas sel menggunakan rumus persen viabilitas sama dengan A kurang B per B kurang C dikali 100%, di mana A merupakan absorbansi sel perlakuan, B merupakan absorbansi media kontrol, C merupakan absorbansi kontrol sel. Yang kedua, untuk menghitung IC50 digunakan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana X merupakan log konsentrasi senyawa, Y merupakan persen viabilitas sel, dan IC50 merupakan anti-log X. Setelah mendapatkan nilai IC50, dihitung persamaan regresi linear menggunakan program Microsoft Excel. Selanjutnya, untuk uji antioksidan, yang pertama, dihitung persen inhibisi menggunakan rumus persen inhibisi sama dengan AB kurang AS per AB, di mana AB merupakan absorbansi blanko yaitu nilai absorbansi DPPH, sedangkan AS merupakan absorbansi sampel yaitu nilai absorbansi sampel. Kemudian yang kedua adalah untuk menghitung IC50 menggunakan rumus IC50 sama dengan 50 kurang A per B kali 100%. Di mana A merupakan nilai X pada kurva linear dan B merupakan nilai Y pada kurva linear. Setelah mendapatkan nilai IC50, dihitung dengan persamaan regresi linear menggunakan program Microsoft Excel. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.